Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Putri Khairunisa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis. Dalam video pembelajaran ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Indis Jamalistik dan juga Alia Gina. Nah, video ini bertujuan untuk membantu teman-teman memahami konsep dasar pengujian hipotesis serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengujiannya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengujian hipotesis. Hipotesis sendiri berasal dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Jadi, hipotesis adalah sebuah dugaan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, dugaan ini bisa saja benar, bisa juga salah. Nah, jika hipotesis berkaitan langsung dengan parameter populasi, maka disebut sebagai hipotesis statistik, yaitu suatu anggapan mengenai nilai tertentu di dalam populasi. Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar atau salah, diperlukan pengujian menggunakan data sampel. Jadi, pengujian hipotesis pada dasarnya adalah proses membandingkan antara asumsi awal dengan bukti data yang kita miliki. Oke, di slide ini ada 3 komponen penting banget dalam pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis 0 atau H0. H0 ini ibarat kondisi standar. Dia bilang kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, atau tidak ada pengaruh. Tanda yang dipakai itu biasanya tanda-tanda kesetaraan, misalnya sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, kalau H1 ini kebalikannya. Di sini kita nyatakan kalau ada perbedaan atau ada pengaruh. Tanda yang kita pakai itu biasanya ketidaksamaan seperti tidak sama dengan, kurang dari atau lebih dari. H1 ini tuh pernyataan yang sebenarnya pengen kita buktikan gitu. Yang ketiga ini ada tingkat signifikansi atau alfa ya biasanya. Tanda A itu biasanya alfa. Nah, tingkat signifikansi itu batas resiko yang mau kita ambil. Misalnya alfanya itu 0,05, artinya kita siap menerima kemungkinan 5% buat salah menolak H0. Nah, semakin kecil alfanya, semakin ketat pengujiannya. Nah, di slide ini kita bahas gimana sih proses pengujian hipotesis dari awal sampai akhir. Yang pertama itu rumusin hipotesis. Jadi maksudnya tuh kita buat dulu H0 dan H1 berdasarkan apa yang kita uji. Yang kedua itu tentukan data dan parameternya. Misalnya mau ngecek peluang munculnya sisi muka saat lempar koin. Nah, parameternya itu proporsi kemunculan sisi muka. Nah, yang ketiga itu tentukan ukuran sampel dan cara ngambil datanya. Contohnya gini, kita lempar koin 100 kali gitu. Contohnya itu ya, lempar koin 100 kali. Nah, yang keempat ini ada hitung statistik dari sampel. Misalnya dari 100 lemparan sisi muka itu munculnya 47 kali. Berarti proporsinya 0,47 gitu. Nah, yang kelima ini tentukan kriteria keputusan. Jadi kita bandingin nilai sampel dengan nilai yang seharusnya terjadi kalau H0 itu benar. Kalau terlalu jauh, berarti H0 nggak cocok sama data. Nah, yang keenam ini ambil keputusan. Jadi kalau buktinya kuat, H0 ditolak. Kalau buktinya kurang, H0 tetap dipertahankan. Yang ketujuh ini bikin kesimpulan. Kesimpulan akhir dibuat berdasarkan hasil uji. Tapi ingat, karena pakai sampel, hasilnya nggak pernah 100% pasti. Materi selanjutnya yaitu pengujian berdasarkan arah. Yang pertama ini ada uji satu arah. Uji satu arah ini ditandai dengan adanya satu daerah penolakan hipotesis 0
yang bergantung pada nilai kritis tertentu, di mana nilai kritis ini diperoleh dari tabel untuk nilai alfa yang telah dipilih sebelumnya. Jadi berdasarkan nilai kritis tersebut, daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0, contoh gambarnya ada di slide PPT ya. Selanjutnya pada gambar tersebut, daerah penolakan H0 adalah luas daerah yang diarsir, yaitu yang ditunjukkan oleh alfa. Sedangkan luas daerah penolakan dan daerah penerimaan H0 adalah Z alfa yang disebut dengan daerah kritis, di mana nilai Z alfa didapatkan dari tabel untuk alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Daerah penolakan H0 sering kali disebut juga dengan kritis. Materi selanjutnya yaitu ada pengujian berdasarkan dua arah, yang dimana ditunjukkan pada gambar di slide PPT. Daerah penolakan H0 ada dua, yaitu luas daerah di bagian paling kiri dan luas daerah bagian paling kanan, yang masing-masing besarnya adalah alfa per 2, di mana alfa telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan daerah penerimaan H0 ditunjukkan oleh luas daerah 1 min alfa. Nilai kritis ini ada dua, yaitu min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 yang diperoleh dari tabel untuk nilai alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pengujian hipotesis dalam penentuan jenis pengujian yang akan dipakai, apakah uji satu arah atau dua arah sangat bergantung pada informasi data awal yang tersedia mengenai parameter populasi. Langkah penentuan jenis pengujian ini merupakan langkah awal yang sangat strategis karena akan menentukan langkah atau prosedur penghitungan berikutnya. Selanjutnya ada jenis uji berdasarkan data. Jenis uji berdasarkan data diklasifikasikan menjadi uji parametrik dan uji non parametrik yang didasarkan pada asumsi tentang parameter populasi. Berdasarkan asumsi data, uji parametrik digunakan ketika data memenuhi asumsi tertentu tentang parameter populasi seperti distribusi normal. Contohnya uji T dan uji ANOVA. Uji non parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik atau ketika Anda tidak memiliki informasi tentang parameter populasi. Contohnya itu uji Mann-Whitney U-test dan uji Kruskal-Wallis H-test. Berdasarkan tujuannya, berdasarkan tujuan analisis, uji hipotesis pendekatan formal untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel. Uji normalitas yaitu digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Contohnya uji Shapiro-Wilk, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya uji korelasi regresi, yaitu mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Contohnya korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Selanjutnya uji chi-square, yaitu digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kategori. Berdasarkan jenis datanya, ada data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur secara numerik, seringkali diuji menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya ada data kuantitatif, data yang dapat diukur secara numerik, dapat berupa data skala interval atau rasio, dan seringkali diuji menggunakan uji parametrik. Materi selanjutnya yaitu daerah penolakan p-value. Daerah penolakan adalah area di mana sebuah hipotesis nol akan ditolak. Ini bisa diidentifikasikan dengan membandingkan nilai P dengan tingkat signifikan. Jika nilai min P lebih kecil alfa, maka statistik uji jatuh di daerah penolakan. Metode lain adalah dengan membandingkan statistik uji langsung dengan nilai kritis yang menentukan batas daerah penolakan tersebut. Sini terdapat dua cara untuk menentukan daerah penolakan. Yang pertama itu menggunakan nilai P dan tingkat signifikan.
daerah penolakan ini jika nilai P atau probabilitas data atau hasil yang lebih ekstrim atau lebih kecil dari tingkat signifikan atau alfa yang ditetapkan. Hipotesis 0 itu ditolak. Contohnya, jika alfa sama dengan 0,05 dan nilai min P yang dihitung adalah 0,02, maka 0,02 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Yang kedua, menggunakan statistik uji dan daerah kritis. Itu daerah penolakannya ini adalah wilayah pada distribusi probabilitas yang ditentukan oleh tingkat signifikan alfa. Contohnya dalam uji Z, jika alfa sama dengan 0,05, untuk uji dua sisi, daerah penolakan akan terletak di luar nilai Z kritis, atau misalnya Z statistik lebih besar dibanding 1,96. Selanjutnya adalah kesalahan dalam pengujian. Kesalahan dalam pengujian ini terdapat dua jenis, di mana yang pertama adalah kesalahan tipe 1, yang kedua adalah kesalahan tipe 2. Untuk membedakannya, kesalahan tipe 1 ini dia menolak hipotesis yang sebenarnya benar. Sedangkan untuk kesalahan tipe 2, dia gagal menolak hipotesis yang sebenarnya salah. Contohnya itu seperti terdapat seseorang yang menunjukkan dia itu positif corona dalam pengujian, padahal sebenarnya tidak. Lalu untuk contoh kesalahan tipe 2 ini seperti dia sebenarnya positif corona, tetapi hasil uji tes itu menunjukkan kalau dia negatif corona. Nah, untuk simbolnya biasanya kesalahan tipe 1 itu dituliskan sebagai tingkat signifikansi atau kita tulis biasanya dengan alfa. Nah, untuk kesalahan tipe 2 itu biasanya kita tulis sebagai beta. Selanjutnya ada uji rata-rata T dan Z. Nah, uji rata-rata T dan Z ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Cara untuk penggunaan uji T atau Z itu biasanya sesuai dengan sampel. Untuk sampel yang kurang dari 30 itu biasanya kita menggunakan uji T. Sedangkan untuk uji Z itu berarti yang lebih besar dari 30. Langkah-langkah umum uji statistiknya yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kita harus tahu sebenarnya tes apa yang sedang kita uji dan bagaimana cara kita menentukan HO dan H1. Lalu yang kedua itu tentukan tingkat signifikansinya. Pilih nilai A misalnya 0,05 atau 0,01. Yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian. Ini kita harus menetapkan aturan untuk menolak atau gagal menolak HO berdasarkan perbandingan dengan nilai kritis dari tabel Z atau tabel T. Yang keempat adalah hitung nilai uji statistik Z atau T menggunakan data sampel. Lalu yang kelima, tentukan nilai kritisnya. Cari nilai kritis yang sesuai dengan tabel Z atau T berdasarkan A tingkat signifikan dan derajat kebebasan untuk uji T. Lalu yang keenam, buat kesimpulannya. Bandingkan nilai uji hitung dengan nilai kritis untuk membuat apakah hipotesis 0 itu ditolak atau tidak. Yang selanjutnya adalah uji proporsi. Uji proporsi itu adalah metode pengujian hipotesis untuk menguji apakah proporsi atau persentase dalam satu atau dua populasi sesuai dengan nilai yang diduga atau apakah terdapat perbedaan yang signifikansi di antara dua proporsi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita harus menghitungkan uji statistiknya. Statistik ujinya kita harus hitung. Misalnya dia menggunakan rumus Z-test. Lalu menentukan wilayah kritis dalam diafragmanya dan mengambil kesimpulan berdasarkan perbandingan statistik uji dengan nilai kritis. Jenis-jenis uji proporsi itu ada dua. Yang pertama jenis uji proporsi satu populasi dan yang kedua adalah dua populasi. Untuk satu populasi itu berarti dia menguji hipotesis tentang satu nilai proporsi dalam populasi. Contohnya, apakah proporsi siswa yang lulus ujian adalah 80%? Lalu ya untuk uji proporsi dua populasi itu dia membandingkan dua proporsi untuk melihat ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Contohnya, apakah proporsi pengguna
A lebih tinggi dibandingkan pengguna B. Nah, di situ terdapat perbedaannya, di mana uji proporsi satu populasi ini dia hanya membedakan tentang satu populasi aja, sedangkan yang kedua ini dia membandingkan antara si A dan si B. Lalu ada uji square. Uji square adalah prosedur statistik untuk menentukan perbedaan antara data observasi dan data ekspektasi. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan apakah data berkorelasi dengan variabel kategoris kita. Nah, untuk uji square atau uji non-parametrik yang sebanding diperlukan untuk menguji hipotesis mengenai distribusi variabel kategoris. Variabel kategoris ini yang menunjukkan kategori seperti hewan atau negara dapat berupa nominal atau ordinal juga. Variabel-variabel tersebut tidak dapat berdistribusi mono karena hanya memiliki beberapa nilai tertentu. Nah, untuk rumus uji C kuadratnya berarti X kuadrat C sama dengan sigma or I dikurang EI dalam kurung pangkat 2 dibagi dengan EI-nya. Nah, di mana C itu berarti derajat kebebasannya. Lalu untuk O itu berarti dia nilai yang sedang diamati. Nah, lalu E-nya, nilai E itu adalah nilai ekspektasi yang akan kita uji. Derajat kebebasan dalam perhitungan statistik menunjukkan jumlah variabel yang dapat bervariasi. Derajat kebebasan dapat dihitung untuk memastikan validitas uji C-square. Secara statistik, uji ini membandingkan data observasi dengan data yang diharapkan diperoleh jika satu populasi tertentu benar dan tidak salah. Ya teman-teman, kita akan masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu adalah tahun lalu karyawan dinas sosial menyumbang sebesar 8 juta kepada korban bencana alam. Nah, untuk mengetahuinya, kebenaran tersebut diambil sampel sebanyak 12 orang karyawan. Didapatkan rata-rata sumbangan pada tahun itu adalah 8,9 juta dengan simpangan baku 1,75 juta. Ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi itu sebesar 1% bahwa rata-rata sumbangan karyawan dinas sosial pada tahun tersebut masih tetap 8 juta atau tidak. Asumsikan data berdistribusi normal. Sebelum kita masuk ke pengerjaannya, teman-teman boleh nih dipahami dulu contoh kasusnya. Oke teman-teman, karena tadi sudah dipahami bagaimana contoh kasusnya, kita bisa langsung masuk ke cara pengerjaannya. Yang pertama itu adalah kita sudah mengetahui tadi apa aja komponen-komponen yang ada di contoh soal, kita bisa langsung masuk nih ke rumus hipotesisnya. Rumus hipotesisnya itu kita harus tahu hipotesis yang mau diperiksa itu yang bagian mana. Tadi di sini sudah dijelaskan kalau kita akan mencari apakah benar itu masih 8 juta atau sudah berubah menjadi berapa juta. Jadi HO yang pertama itu adalah 8 juta. Lalu kita tentukan dengan HR1 yaitu kebalikannya tidak sama dengan 8 juta. Untuk statistik ujinya kita masukkan dengan rumus X bar dikurang dengan mu yaitu 8 juta mu-nya dibagi dengan S simpangan baku lalu dibagi juga dengan N akar. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui apa aja rumusnya, lalu kita bisa langsung masukin aja nih angka-angkanya. Angka dari X bar itu adalah 8,9 dikurang dengan 8 yaitu mu-nya dibagi dengan simpangan baku 1,75 dan akar 12. Setelah kita jumlahkan totalnya menjadi 0,9 dibagi dengan 1,75 dan akar 12 itu hasilnya menjadi 3,464. Setelah ditotalkan semua hasilnya menjadi 1,782. Jadi T hitungnya adalah 1,782. Itu T hitung. Lalu kita akan mencari T tabel nih. Cara mencari T tabel itu adalah N dikurang dengan 1. Yang N itu adalah sampel, di mana sampel yang telah kita berikan itu adalah 12 orang karyawan. Berarti 12 dikurang dengan 1. Yang hasilnya itu adalah 11. Lalu tingkat signifikansi dibagi dengan 2. Tingkat signifikansi tadi kita gunakan sebagai 0,01 dibagi 2 menjadi 0,005. Jadi, tabel T yang kita gunakan hasilnya adalah 3106. Ya, jadi keputusannya T hitung itu adalah 1,782, lalu T tabel adalah 3,106 di mana berarti T tabel lebih besar daripada T hitung. Nah, artinya karena gagal ditolak, berarti dengan tingkat signifikansi 1%,
Tidak ada bukti kalau rata-rata berubah dari 8 juta. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis ini dipakai buat mengecek apakah dugaan kita tentang sesuatu populasi itu benar atau enggak pakai data sampel. Yang pertama itu, H0 bilang nggak ada perbedaan, sedangkan H1 bilang ada perbedaan. Nah, yang kedua, kita nentuin keputusan dengan membandingkan hasil uji Z atau T sama nilai kritis atau lihat p-value. Yang ketiga, H0 bakal ditolak kalau hasil uji masuk daerah penolakan atau p-value lebih kecil dari alfa. Yang keempat, dalam proses ini bisa aja terjadi salah, entah kesalahan tipe 1 atau tipe 2. Nah, yang kelima, jenis uji berbeda-beda tergantung arahnya, 1 atau 2 sisi, dan jenis datanya parametrik atau non-parametrik. Jadi intinya, pengujian hipotesis bantu kita biar mengambil keputusan itu berdasarkan data, bukan cuma feeling saja. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga dapat membantu teman-teman memahami tentang pengujian hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.